القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ketidaksamaan ANGM atau Arithmetic and Geometry Mean. Dan kali ini kita melanjutkan ketidaksamaan yang lainnya yang juga terkenal, yaitu adalah ketidaksamaan Cauchy-Schwarz inequality. Oleh karena itu kita langsung kepada bunyi daripada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ketidaksamaan Cauchy-Schwarz berbunyi diberikan bilangan bulat positif n jika kita ambil sembarang elemen A, B di ruang vektor R pangkat n. Karena A dan B ini adalah anggota R pangkat n, ruang vektor R pangkat n, maka A dan B ini memiliki komponen-komponen sebanyak n. Katakanlah A memiliki komponen A1, A2 sampai An, B memiliki komponen B1, B2 sampai Bn. Maka berlaku apa? Inner produk A, B lebih kecil sama dengan norm A dikali norm B. Dan inner produk A, B ini itu didefinisikan sebagai A dot B, vektor A dot vektor B. R pangkat n, ruang vektor R pangkat n, dikenal sebagai ruang per-Hilbert yang lengkap atau ruang Hilbert yang dilengkapi oleh sebuah norm, sebuah inner product. Inner produknya didefinisikan sebagai berikut. Inner product AB itu sama dengan A dot B. Sedangkan norm A didefinisikan adalah akar daripada A1 kuadrat plus A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat. Norm B itu adalah sama dengan akar daripada B1 kuadrat plus B2 kuadrat sampai Bn kuadrat. Nah, oleh karena itu kalau kita tulis secara lengkap, ya, atau ditulis dalam bentuk yang lain, inner produk A, B lebih kecil sama dengan norm A dikali norm B ini, itu kalau ditulis dalam bentuk yang lain, yaitu adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dan seterusnya sampai AN dikali Bn, itu lebih kecil sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus bla 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 sampai N kuadrat dikali akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat bla 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 sampai Bn kuadrat. Dan kesamaan ini berlaku kalau A dan B-nya itu adalah kolinial. Artinya apa? A dan B kolinial, artinya kita bisa menemukan bilangan real alpha, sehingga apa? Sehingga alpha dikali A itu sama dengan B, atau bisa dikatakan alpha dikali A plus B sama dengan vektor 0 di R pangkat n. Jadi syarat terjadinya kesamaan di sini adalah kolinial antara A dan B. Bahkan jika dan jika, jadi kesamaan berlaku jika dan jika A dan B ini kolinial. Kita buktikan saja, kita ambil sembarang bilangan real X. Jadi X ini di R beda dengan A dan B. Kalau A dan B ini adalah di ruang vektor R pangkat n, sedangkan X ini berada di ruang vektor R. Maka menggunakan sifat inner product, yaitu kalau kita ambil sembarang alpha di R pangkat n, maka inner product alpha adalah pasti lebih besar sama dengan 0. Oke? Kalau demikian, kita dapatkan apa? Inner product XA plus B ini juga adalah sebuah vektor. Vektor di mana? Di R pangkat n. Karena di sini X ini adalah di R, A-nya di R pangkat n, B-nya di pangkat n, maka XA ini adalah pasti di R pangkat n. Dan B-nya di R pangkat n. Maka oleh karena XA plus B adalah di ruang vektor R pangkat n. Sehingga apa? Maka inner product XA plus B dengan dirinya sendiri itu adalah lebih besar sama dengan 0, sesuai dengan sifat inner product. Kita selesaikan saja. XA ya, dot XA itu tidak lain daripada X kuadrat A dot A itu adalah norm A kuadrat. Jadi didapatkan XA dot XA adalah A kuadrat norm A kuadrat, XA dot XA dot B, ya, sesuai dengan berlakunya sifat komutatif,
sama dengan adalah XA, X dikali A dot B, B dot XA, ya, berlakunya sifat komutatif, X dikali A dot B, vektor B dot vektor B adalah sama dengan norm B kuadrat. Kita peroleh apa? X kuadrat norm A kuadrat ditambah 2X kali ya A dot B tambah norm B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika tandanya ini lebih besar dari 0, nggak ada sama dengannya. Nah, maka kita kaitkan dengan sifat definite positif. Kenapa definite positif? Fungsi yang terkait di sini. Ya, karena di sini kita perhatikan, ya norm A kuadrat ini pasti adalah bilangan positif. Sehingga parabola yang terkait itu pasti membuka ke atas dan berada di atas sumbu X dan tidak menyinggung sumbu X. Tapi ketika sama dengan 0, maka diskriminannya itu sama dengan 0. Jadi diskriminan yang terkait itu harus lebih kecil sama dengan 0. Ya. Kita cari diskriminannya, yaitu 2 dikali A dot B dikuadratkan menghasilkan 4 A dot B kuadrat dikurangi 4 dikali koefisien daripada kuadrat, jadi itu adalah norm A kuadrat dikali konstantanya adalah norm B kuadrat. Jadi kita peroleh apa? 4 A dot B kuadrat min 4 kali norm A kuadrat dikali norm B kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Kalau ketaksamaan ini kita sederhanakan, kita peroleh nilai mutlak A dot B lebih kecil sama dengan norm A dikali norm B. Nilai mutlak A dot B ini tidak lain daripada inner product A, ya, nilai mutlak inner product A B. Jadi oleh karena itu kita dapat tulis, ya, nilai mutlak inner product A B lebih kecil sama dengan norm A dikali norm B. Dan sudah pasti inner product A B ini pasti lebih kecil sama dengan nilai mutlak daripada AB. Jadi inner product AB ini adalah sebuah bilangan real. Pasti lebih kecil daripada nilai mutlak daripada bilangan real itu. Dan kesamaan ini berlaku tadi jika X A plus B itu sama dengan vektor 0 di n pangkat n. Karena hanya vektor, ya, karena hanya vektor 0 di pangkat n yang berakibat, ya, 0 vektor 0, ya, inner product vektor 0 sama dengan 0. Jadi oleh karena itu X A plus B ini harus vektor 0. Di sebuah vektor, ya, dot, ya, dirinya sendiri, yaitu menghasilkan 0 apabila vektor itu statusnya adalah vektor 0. Yaitu vektor 0 itu apa? Vektor 0 di mana? Di R pangkat n. Artinya vektor ini mempunyai elemen sebanyak n dan semuanya itu bernilai 0 di R. Jadi kita peroleh kesamaan berlaku jika X A plus B sama dengan vektor 0 di R pangkat n. Vektor yang semua komponennya 0 sebanyak n. Oke, bukti selesai. Kemudian, ya, ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini, yaitu inner product AB lebih kecil sama dengan norm A dikali norm B, itu dapat ditulis, ya, di awal tadi saya katakan dapat ditulis dalam bentuk A1 kali B1, ya, bla 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 sampai n kali Bn lebih kecil sama dengan akar kuadrat plus bla 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 sampai plus An kuadrat dikali akar B1 kuadrat sampai plus Bn kuadrat. Apabila kedua ruas tadi dikuadratkan, maka kita peroleh apa? A1 B1 plus bla 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 sampai n Bn ini dikuadratkan. Lebih kecil sama dengan A1 kuadrat plus bla 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 sampai An kuadrat dikali B1 kuadrat bla 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 sampai Bn kuadrat. Dan kesamaan berlaku ketika apa? Ketika X A plus B sama dengan vektor 0. Artinya apa? X
A1 plus B1 sama dengan 0 di R. 0-nya di R. X dikali A2 plus B2 sama dengan 0 di R. Dan terus sampai X kali AN plus BN sama dengan 0 di 0 di mana? Di R tadi. Sehingga kita dapatkan B1 per A1 B1 per A1 ya itu sama dengan B2 per A2 sama dengan B3 per A3 bla 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 sampai BN per AN ya atau bisa saja kita tulis A1 per B1 sama dengan A2 per B2 dan seterusnya sampai AN per BN sama dengan suatu bilangan real yang konstan. Jadi kesamaan berlaku sekali lagi jika dan hanya jika ya, A1 B1 sama dengan A2 per B2 sampai AN per BN sama dengan apa? Bilangan real konstan itu ada lain min super X. Konsekuensi daripada teorema Cauchy-Schwarz atau ketaksamaan Cauchy-Schwarz melahirkan sebuah akibat atau corollary yang bunyinya jika A1, A2 sampai AN adalah bilangan real, kemudian B1, B2 sampai BN adalah bilangan real positif, maka berlaku A1 kuadrat per B1 plus A2 kuadrat per B2 dan seterusnya sampai AN kuadrat per BN itu lebih besar sama dengan kuadrat daripada A1 plus A2 plus bla 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 sampai AN per B1 plus B2 sampai plus BN. Oke, bagaimana cara membuktikan ketaksamaan ini? Kita ambil dua vektor di R pangkat N. Katakanlah X, vektor itu X. Vektor X itu dengan komponen-komponen A1 per akar B1, A2 per akar B2 dan sampai AN per akar BN. Kemudian komponen vektor kedua itu katakanlah Y, itu dengan komponen-komponen adalah akar B1, akar B2, akar B3 sampai akar BN. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, kita terapkan kepada dua vektor tadi, itu A1 per akar B1 dikali akar B1 ditambah A2 per akar B2 dikali akar B2 dan sampai AN per akar BN dikali akar BN dikuadratkan. Itu lebih kecil sama dengan apa? Akar B1 kuadrat ditambah akar B kuadrat ditambah akar B3 kuadrat dan sampai akar BN kuadrat dikali dengan A1 akar B1 dikuadratkan ditambah A2 per akar B2 dikuadratkan dan seterusnya sampai AN per akar BN dikuadratkan. Jadi kita dapatkan tadi berdasarkan Cauchy-Schwarz. Jadi saya ulang lagi. Jadi A1 per akar B1 dikali akar B1 ditambah akar B2 per akar B2 kali akar B2 dan seterusnya sampai AN per akar BN dikali akar BN itu lebih kecil sama dengan akar daripada B1 kuadrat, akar B1 kuadrat ditambah akar B2 kuadrat dan seterusnya sampai akar BN kuadrat dikali akar dari A1 akar B1 dikuadratkan sampai AN per akar BN dikuadratkan. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh akar B1 dikuadratkan, akar B2 dikuadratkan, B2 dan seterusnya sampai akar BN dikuadratkan. Dikali dengan tadi akar A1 per akar B1 dikuadratkan, A1 kuadrat per B1, bla 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 sampai AN per akar BN dikuadratkan, AN kuadrat per BN, itu lebih besar daripada apa? A1 akar B1 kali akar B1 yaitu A1, A2 per
per akar B2 dikali akar B2 itu A2, dan sebenarnya AN per akar BN dikali akar BN adalah AN dikuadratkan. Sehingga kita peroleh apa? B1 plus B2 bla 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 sampai BN dikali A1 kuadrat per B1 ditambah bla 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 sampai AN kuadrat per BN kuadrat itu lebih besar daripada A1 ditambah A2 bla bla sampai AN dikuadratkan. Kemudian kedua ruas masing-masing kita bagi dengan B1 ditambah B2 sampai BN, maka kita peroleh A1 kuadrat per B1 ditambah bla 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 sampai AN kuadrat per BN lebih besar sama dengan A1 plus A2 plus bla bla sampai AN kuadrat per B1 plus B2 tambah BN. Oke. Kenapa di sini B1 B2 sampai BN harus positif? Karena untuk menjamin bahwa akar B1, akar B2 sampai akar BN itu adalah bilangan real. Ya. Jadi kita telah membuktikan corollary ya, atau ketaksamaan Cauchy-Schwarz dalam bentuk yang lain yang berbunyi A1 kuadrat per B1 plus A2 kuadrat per B2 dan sampai AN kuadrat per BN lebih besar sama dengan A1 plus A2 plus AN dikuadratkan per B1 plus B2 bla bla sampai BN. Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Contoh soal pertama diberikan bilangan real A, B, C dengan A plus B plus C sama dengan 1. Buktikanlah bahwa A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat lebih besar sama dengan 1/3. Ini jelas sudah nampak bahwa permasalahan dapat diselesaikan menggunakan Cauchy-Schwarz. Kita ambil misal saja dua vektor yang berada di R pangkat 3, yaitu vektor, anggap saja vektor X itu adalah 1, 1, 1, sedangkan vektor Y adalah A, B, C. Kemudian kita terapkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, maka kita peroleh apa? 1 kali A plus 1 kali B plus 1 kali C dikuadratkan itu lebih kecil sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat dikali A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi. Sehingga kita peroleh apa? A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat lebih besar sama dengan 1 dibagi 3 sepertiga. Maka bukti selesai. Oke, kita lanjutkan kepada contoh soal yang kedua. Diketahui bilangan real X, Y memenuhi 2X plus Y sama dengan 1. Yang ditanyakan di sini adalah nilai maksimum daripada 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Di sini kita harus menghubungkan X kuadrat plus Y kuadrat dengan 2X plus Y ini. Untuk itu kita di sini sudah jelas ya menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dalam bentuk yang kedua. Maka X kuadrat plus Y kuadrat ini itu dapat ditulis jadi 2 kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 1. Sehingga kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat itu lebih besar sama dengan 2X plus Y dikuadratkan per 4 plus 1. Oke, kita rinci saja. Jadi dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, X kuadrat plus Y kuadrat itu dapat ditulis 2X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 1. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghubungkan antara X kuadrat plus Y kuadrat dengan 2X plus Y sama dengan 1 ini. Jika menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, ini lebih besar ya, sama dengan 2X plus Y kuadrat dibagi 4 tambah 1. 2X plus Y itu adalah 1, sehingga kita peroleh 1 kuadrat per 5 sama dengan 1/5. Jadi kita peroleh X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar sama dengan 1/5. Kemudian kedua ruas tadi, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dengan 1/5 tadi, masing-masing kita kali dengan min 1. Dan kita tambah dengan 1, maka kita dapatkan apa? 1 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 1 dikurang 1/5. Sehingga kita dapatkan apa? 1 min X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 4/5. Maka nilai maksimum daripada 1 min X kuadrat min Y kuadrat tidak lain dari 4/5. Oke, kita lanjut kepada pembahasan soal
Soal yang pertama adalah berasal dari OSP tahun 2019. Bunyi soalnya adalah cari semua bilangan real K sehingga sistem persamaan A kuadrat plus AB sama dengan KB kuadrat, B kuadrat plus BC sama dengan KC kuadrat, C kuadrat plus CA sama dengan K kuadrat itu memiliki solusi real positif. Ya ingat, A, B, C real positif. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Dengan menggunakan Cauchy Schwarz. Perhatikan di sini, kalau kita jumlahkan ketiga samaan ini, jadi kita jumlahkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. AB tambah BC tambah CA. Ya, ruas kanan, KB kuadrat, KC kuadrat tambah KC kuadrat. Kita peroleh di satu ruas kanan, K dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, sedangkan di ruas kiri A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus AB plus BC plus CA. Dan kita sederhanakan menjadi apa? Sederhanakan menjadi A-1 dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan AB plus BC plus CA. Jadi K-1 kali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan AB plus BC plus CA. Bagaimana caranya menggunakan kesamaan Cauchy Schwarz? Kita bentuk saja dua vektor di R pangkat 3. Vektor yang pertama yaitu ABD, vektor yang kedua juga vektor ABD. Katakanlah vektor yaitu adalah X, yaitu ABD. Vektor yang kedua juga ABD. Maka dengan menggunakan Cauchy Schwarz, maka AB ditambah BC tambah AC itu lebih kecil sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat tambah C kuadrat dikali akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat tidak lain sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Maka kita dapatkan di ruas kirinya K-1 dikali A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, kita peroleh apa? K-1 lebih kecil sama dengan 1 atau A lebih kecil sama dengan 2. Kemudian di sini kita andaikan, kita ingin buktikan bahwa yang memenuhi hanyalah K sama dengan 2. K sama dengan 2, maka kita andaikan K lebih kecil 2, diandaikan K lebih kecil 2. Jadi jika kita ingin membuktikan K yang memenuhi hanya K sama dengan 2, maka kita andaikan K lebih kecil daripada 2. Ketika kita mengandaikan K lebih kecil dari 2, kemudian kita kalikan ketika persamaan tadi dan gunakan MGM inequality yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita dapat kenapa? Kita cek dulu ketiga kesamaan itu, yaitu A kuadrat plus AB sama dengan KB kuadrat, B kuadrat plus BC sama dengan KC kuadrat, C kuadrat plus CA sama dengan K kuadrat, kita kalikan di ruas kanannya adalah K pangkat 3 kali A kuadrat B kuadrat C kuadrat, di ruas kirinya adalah A kuadrat plus AB dikali B kuadrat plus BC dikali C kuadrat plus CA, sehingga kita peroleh K pangkat 3 A kuadrat B kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus AB kali B kuadrat plus BC kali C kuadrat plus CA. Kemudian pada A kuadrat plus AB dan juga B kuadrat plus BC, C kuadrat plus C ini kita terapkan kesamaan AMGM inequality ya untuk N sama dengan 2. Maka kita peroleh apa? Itu lebih besar sama dengan 2 akar A kuadrat dikali AB, itu A pangkat 3 kali B, 2 akar A pangkat 3 kali B, demikian juga pada B kuadrat plus BC ini kita terapkan AMGM inequality lebih besar sama dengan 2 akar B pangkat 3 C, demikian juga C kuadrat plus CA kita terapkan AMGM inequality lebih besar sama dengan 2 akar C pangkat 2 kali C pangkat 3 dikali A. Kemudian ini A pangkat 3 dikali A pangkat 4, B dikali B pangkat 3 D pangkat 4, C dikali C pangkat 3 C pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 8. Sehingga kita peroleh apa? 8 akar A pangkat 4 kali B pangkat 4 kali C pangkat 4 sama dengan apa? 8 A kuadrat B kuadrat C kuadrat.
Kemudian masing-masing ruas tadi kita bagi dengan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, maka kita peroleh apa? K pangkat 3 lebih besar sama dengan 8. Sehingga kita peroleh ya K lebih besar sama dengan 2. Maka terjadi kontradiksi. Kita tadi andaikan K lebih kecil 2 dan faktanya K lebih besar sama dengan 2. Kontradiksi. Maka yang benar adalah K sama dengan 2. Kenapa? Karena tadi di awal kita peroleh apa? K itu lebih kecil sama dengan 2. Ketika kita andaikan K lebih kecil sama dengan 2 dan itu adalah pengandaian yang salah, maka sisanya tentunya adalah yang benar adalah K sama dengan 2. Jadi satu-satunya nilai K yang memenuhi ya sistem persamaan tadi adalah K sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan kepada soal yang terakhir. Itu soal yang berasal daripada USAMO, adalah Olimpiade Matematika di Amerika Serikat, Olimpiade Nasional di Amerika Serikat tahun 78. Diberikan bilangan real A, B, C, D yang memenuhi A plus B plus C plus D plus E sama dengan 8. Dan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat plus E kuadrat sama dengan 16. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari si A tadi. Kita cari nilai maksimum daripada si A. Ini kita bisa terapkan ketaksamaan kunci SWOT. Perhatikan di sini bahwa yang kita cari adalah nilai minimum maksimum. Maka A tadi itu sama dengan apa? 8 dikurang dalam kurung B ya, dikurang 8 dikurang A. Jadi B plus C plus D plus E sama dengan 8 kurang A. Kemudian B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat plus E kuadrat ini sama dengan apa? 16 min A kuadrat. Maka di sini kita ambil dua elemen di R pangkat 4. R pangkat 4. Dua elemen di R pangkat 4 agar kita bisa menerapkan daripada ketaksamaan Cauchy SWOT tadi. Katakanlah tadi itu elemennya pertama adalah vektor X yang elemen-elemennya 1, 1, 1, 1. Jadi ada 4 komponen semuanya 1, kemudian vektor Y di R pangkat 4 komponennya adalah B, C, D. Maka dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy SWOT kita peroleh B kuadrat per 1, C kuadrat per 1, D kuadrat per 1, E kuadrat per 1. Itu lebih besar sama dengan B plus C plus D plus E kuadrat per 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 4. Kemudian kita ketahui tadi B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat plus E kuadrat tadi itu tidak lain daripada 16 min A kuadrat. Sedangkan B plus C plus D plus E tadi tidak lain daripada 8 min A. Jadi kita peroleh 16 min A kuadrat lebih besar sama dengan kuadrat daripada 8 min A per 4. Kemudian kita jabarkan saja. Jadi jabarkan saja 4 dikali 16 64. 4 dikali min A kuadrat min 4 kuadrat, sedangkan 8 min A dikuadratkan adalah A kuadrat min 16A plus A kuadrat. Jadi kita peroleh apa? 64 min 4A kuadrat lebih besar sama dengan 64 min 16A plus A kuadrat. Maka terbentuklah sebuah ketidaksamaan kuadrat, yaitu 5A kuadrat min 16A. Kita faktorkan A kali 5A min 16. Jelas ini pembuat nolnya adalah A sama dengan 0, A sama dengan 16 per 5. Dengan menggunakan garis bilangan, maka kita peroleh bahwa rentang daripada A itu adalah dari 0 sampai 16 per 5 dengan menggunakan garis bilangan. Jadi 0 lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan 16 per 5. Artinya apa di sini? Nilai minimum daripada A itu adalah 0, sedangkan nilai maksimum daripada A adalah 16 per 5. Nah, kapan kesamaan ini berlaku? Kapan tanda ini berlaku? Yaitu ketika A sama dengan 0 atau ketika A sama dengan 16 per 5. Bagaimana nilai
nilai-nilai B, C, D, E-nya ketika A sama dengan 0. Ketika A sama dengan 0, otomatis B itu harus sama dengan C, harus sama dengan D, sama dengan E. Ketika A sama dengan 0, maka kita dapatkan kan B plus C plus D plus E sama dengan 8. Karena B sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, maka untuk A sama dengan 0, nilai daripada A sama dengan nilai B, dan nilai B sama dengan nilai C, nilai C sama dengan nilai D, sama dengan nilai E. Sedangkan A sama dengan 0. Tapi nilai B, nilai C, nilai D itu sama. Itu adalah 8 dibagi 4, 2. Jadi B sama dengan C, sama dengan B, sama dengan C, sama dengan 2. Jadi ketika A sama dengan 0, B sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 2, maka kesamaan ini berlaku. Ya. Kemudian kesamaan juga berlaku ketika A sama dengan 16/5. 16/5. Ketika A sama dengan 16/5, maka nilai B plus C plus D plus E itu sama dengan 16/5 dikurang 8. 16/5 dikurang 8, 8 dikurang 16/5. 8 dikurang 16/5. Jadi 40/5 dikurang 16/5, yaitu 24/5. Karena tadi nilai ketika kesamaan berlaku, maka menurut teori Cauchy-Schwarz, maka nilai B, nilai C, nilai D, nilai harus sama. Oleh karena itu, ketika A sama dengan 16/5, maka nilai B, nilai C, nilai D sama dengan nilai E itu adalah 24/5 dibagi 4, yaitu 6/5. Jadi sekali lagi, menurut kesamaan Cauchy-Schwarz, ketika A sama dengan 0, ya, atau A sama dengan 16/5, maka kesamaan berlaku. Ketika A sama dengan 0, ya, maka karena kesamaan yang berlaku, akibatnya nilai B, nilai C, nilai D, nilai E itu harus sama, yaitu sama dengan 2 dalam hal ini. Kemudian ketika A sama dengan 16/5 juga kesamaan berlaku, akibatnya menurut teori Cauchy-Schwarz, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E juga harus sama. Dalam hal ini adalah 6/5. Oke, demikian tadi pembahasan kita, perbincangan kita mengenai kesamaan Cauchy-Schwarz. Ya, suatu kesamaan yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal Olimpiade Matematika. Dan selanjutnya silakan untuk latihan-latihan. Dan saya sudah siapkan soal-soal yang terkait. Dan saya tunjukkan di sini, ini adalah soal tentang materi aljabar dengan materi Cauchy-Schwarz inequality. Ini semuanya di sini ada beberapa soal, ada 8 soal. 8 soal ini adalah untuk memecahkan masalah ini bisa menggunakan ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan kesamaan lain seperti EM-GM inequality. Ya. Jadi diharapkan sedidik mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kesamaan Cauchy-Schwarz. Dengan latihan ini, maka diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kesamaan Cauchy-Schwarz. Oke, demikian saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan beralih ke submateri, masih aljabar. Submateri adalah tentang polinom atau suku banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.